Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih boleh untuk bersama-sama kembali bersekutu dan beribadah kepada Dia di dalam ibadah firman dan doa. Saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita tenangkan pikiran dan hati kita di hadapannya sebelum kita memulai ibadah firman dan doa pada malam hari ini saat teduh. Amin. Bapak Saudara, bulan lalu kita telah belajar satu lagu, judulnya Ajarku Setia Bersyukur. Lagu ini indah di dalam liriknya, karena seharusnya memang kita bersyukur bukan hanya ketika kita di dalam kelimpahan, bukan hanya ketika kita di dalam sukacita, bukan hanya kita di dalam kemudahan, ataupun di saat kita kuat dan kita mampu menghadapi segala sesuatu. Tetapi di keadaan titik terlemah, di keadaan kekurangan, dan tidak memiliki apa-apa, kita juga seharusnya bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita mau bersama pujikan lagu ini. Sekali lagi di dalam ibadah malam hari ini, kita mau katakan, Tuhan, ajarku setia bersyukur. Bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tatkala ku kuat, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku setia bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan kalau badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku, kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan, Kau sungguh baik, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ajar kami setia bersyukur Tuhan di dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kami.
Ajar kami setia bersyukur di dalam kondisi yang kami hadapi saat ini. Bukan hanya dalam kelimpahan, bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tatkala ku kuat, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku setia sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan kalau badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku. Kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Ajarku setia bersyukur, ajarku setia bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku. Kuatkanlah hatiku saat ku naikkan syukurku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau memang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam sukacita maupun di dalam air mata yang kami lewati. Tuhan, ajar kami untuk terus kami bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun, bahkan di titik terendah mungkin dalam kehidupan kami. Ajar kami hanya selalu berharap kepada Tuhan sebagai Tuhan yang adalah pencipta kami, pemilik kehidupan kami, dan Tuhan kami. Terima kasih untuk berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan, terlebih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mulai ya Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang tolong dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengatakan, ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus. KPPK 323.
bait yang kedua, ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku di dalam hati kami, Tuhan. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Bait yang keempat, ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Katakan, di dalam hatiku, Tuhan. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Dipersilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GKI Bungur dimanapun Bapak Ibu berada. Apa kabar pada hari Kamis hari ini? Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya percaya Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan hidup, kita semua harus terus bersandar kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah optimis, tetaplah semangat. Saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun, kiranya kasih karunia Tuhan, pertolonganku Tuhan, iman saudara semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Pada hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu ini dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong bungkus hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kau bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kecicikan sembahan orang
Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kecicikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewa kecicikan sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang percaya dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam dunia ini ada orang-orang yang memiliki akan kekayaan yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Contohnya di dalam bagian ini adalah seorang yang menduduki posisi nomor 1 dunia kekayaannya, Elon Musk. Dia adalah seorang CEO dari perusahaan mobil Tesla yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Ada juga seorang yang memiliki kekayaan seperti Bill Gates dengan kekayaan yang sangat besar, dengan jumlah materi keuangan yang sangat fantastis. Sangat luar biasa orang-orang ini memiliki jumlah kekayaan yang sungguh luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab ada seorang yang memiliki akan jumlah kekayaan yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sebelum Raja Salomo hidup, tidak ada orang yang memiliki kekayaan seperti Salomo. Sesudah Salomo mati, tidak ada seorang yang melebihi jumlah kekayaan dan juga hikmat daripada Salomo. Salomo menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini dengan satu tema, goyah di tengah-tengah begitu besarnya berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Salomo ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak meminta akan harta kekayaan, dia tidak meminta akan hal-hal yang dicari oleh raja-raja di dalam dunia. Tetapi Salomo dia meminta akan hikmat daripada Tuhan. Dia meminta hikmat itu karena hikmat itu lebih besar, lebih mulia daripada kebesaran, kemuliaan yang ada, yang dicari oleh orang-orang di dalam dunia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31, kita menemukan di situ, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Kita menemukan betapa luar biasa hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 24. Dikatakan Salomo melebihi daripada semua raja-raja yang ada di bumi ini. Di dalam kekayaan, di dalam hikmatnya. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana luar biasanya
hikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Salomo mendapatkan hikmat yang begitu luar biasa di dalam dia menyelesaikan berbagai macam problem, masalah-masalah di dalam kerajaannya Israel pada saat itu. Kita bisa melihat di dalam satu bagian Alkitab, hikmat Salomo itu pada waktu dia saat ada dua orang perempuan yang dursila. Kemudian mereka datang kepada Salomo untuk memperebutkan seorang anak yang menurut kedua orang ini adalah anak mereka. Tetapi saudara-saudara, kita melihat ternyata satu perempuan ini begitu jahat sekali. Ya, sesungguhnya anaknya itu sudah mati. Pada malam ketika dia sedang tidur, anaknya itu terhimpit dan kemudian anak itu mati. Tetapi kemudian anak perempuan yang satu ini tetap hidup. Dan akhirnya perempuan yang anaknya sendiri sudah mati itu berkata kepada perempuan yang lain, anak ini adalah anak kamu, anak yang mati ini adalah anak kamu, anak yang hidup itu adalah anak saya. Mereka berebut untuk mendapatkan anak itu. Lalu kemudian mereka berhadapan dengan Salomo. Dan pada saat itu saudara-saudara sekalian, Salomo tidak menemukan jalan yang lain. Dia punya hikmat. Dia ambil pedang lalu kemudian dia ingin untuk boleh membagi dua bayi itu. Supaya satu bagian menjadi milik ibu ini, satu bagian tubuh bayi itu menjadi milik ibu yang lain. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, wanita di dalam bagian ini, wanita yang jahat itu berkata, lakukan saja Raja Salomo, lakukan, bunuh saja dan penggal anak itu. Saudara-saudara, tetapi sang ibu yang mencintai anak satu-satunya itu, lalu dia berkata kepada Salomo, Salomo, jangan kau apa-apakan, jangan kau potong anak itu, biarkan anak itu hidup dan berikan kepada ibu itu. Ibu yang berseru katakan penggal anak itu, berikan kepada dia. Dan Salomo pada saat itu tahu siapa ibu asli daripada sang bayi yang pada saat itu diperebutkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Salomo seorang yang juga menciptakan akan amsal, lagu, puji-pujian yang sangat besar, puisi, sajak. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 33, ia mengubah 3.000 amsal, nyanyian dan 1.005 akan sajak dan lagu-lagu. Ia bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Sungguh besar sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat hikmat daripada Salomo, dia melihat akan burung, dia membuat akan amsal. Dia melihat akan pohon-pohonan, dia membuat sebuah sajak. Dia melihat akan binatang-binatang, dia kemudian membuat sebuah amsal-amsal puji-pujian. Dia melihat apapun, dia bisa untuk melakukan. Itu semua karena dia memiliki hikmat. Dia memimpin bangsa Israel. Dia mengusahakan perdagangan yang terbaik. Dia menciptakan perekonomian yang terbaik pada saat itu. Dan di bawah kepemimpinan Salomo, Israel berada di tengah-tengah akan kemakmuran, kekayaan yang sangat besar. Di sini kita melihat saudara-saudara, Salomo dia seorang yang sangat berhasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Salomo bukan hanya orang yang berhasil, memiliki hikmat, memiliki akan pengetahuan, memiliki akan kekayaan. Tetapi Alkitab juga mencatat tentang kegagalan daripada Salomo. Ada beberapa hal kejatuhan, penyebab kejatuhan daripada Salomo. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena dia mempunyai banyak istri. Di ayat yang ketiga mengatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik, dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ada 1.000 istri dan gundik-gundik. Ya, Salomo mencatat bahwa dia adalah seorang yang memiliki istri terbanyak di dunia, sekaligus memiliki mantu, seorang yang memiliki
banyak sekali mertua, saudara-saudara. Nah, inilah seorang yang bernama Salomo. Di dalam bagian ini kita melihat dia memiliki begitu banyak istri. Ada seorang penafsir yang mengatakan kalau Salomo itu ingin tidur dengan istri-istrinya, saudara-saudara, ada 1000 istri dan gundik. Maka setiap malam jika dia tidur bersama-sama dengan istrinya, itu bisa diselesaikan di dalam waktu 3 tahun lebih. Baru kembali kepada istri yang pertama. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa itulah kehebatan Salomo. Tetapi juga sekaligus kegagalan daripada Salomo. Saudara-saudara, ada seorang penafsir mengatakan bahwa jikalau Salomo memiliki akan istri yang banyak, tidak mungkin dia memiliki akan kerohanian yang baik. Sedangkan dia memiliki istri yang begitu banyak. Saudara-saudara, bukankah zaman ini kalau kita lihat orang punya istri 3, punya istri 5 dan sebagainya macamnya, kita sudah menganggap miring orang-orang yang seperti demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo dia memiliki 1000 istri. Memang ada yang mengaitkan bahwa istri-istri Salomo ini adalah istri-istri secara politik. Di mana ketika pada saat itu Salomo untuk boleh mengembangkan kerajaannya, saudara-saudara, maka dia harus bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Israel. Maka saat itu saudara-saudara, supaya terjadi akan hubungan yang baik, maka Salomo dia menikah dengan anak daripada raja yang ada di sekitarnya. Dan kemudian pada saat itu saudara-saudara, Salomo membangun satu hubungan relasi yang baik, sehingga tidak ada peperangan. Karena mereka sudah menjadi keluarga. Ada yang mengatakan hal yang seperti demikian, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Salomo dia memiliki istri yang banyak karena itu menunjukkan akan kemasyurannya, kebesarannya sebagai seorang raja. Seorang raja dinilai sebagai seorang raja yang besar, seorang raja yang termulia, yang masyur ketika dia memiliki banyak istri yang di sekitar dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi bagaimanapun apa yang dilakukan Salomo, ini sesuatu hal yang disebut dengan dosa. Tuhan sudah mengatakan di dalam bagian ini bagaimana di dalam 1 Raja-Raja 11 bahwa Tuhan melarang akan apa yang dilakukan oleh Salomo. Dikatakan di dalam bagian ayat yang kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan berfirman kepada Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah lain. Ini yang menjadi penyebab pertama, yaitu Salomo memiliki akan banyak istri-istri. Bahkan juga Salomo mencintai banyak perempuan asing. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam bagian ini bahwa Salomo bukan hanya memiliki banyak istri, tetapi Salomo dia memiliki istri-istri asing. Nah, yang menjadi penekanannya adalah istri asing. Ya, istri asing. Bukan hanya masalah banyak istri. Banyak istri itu sesuatu yang disebut dengan dosa, saudara-saudara. Tetapi memiliki banyak istri asing itu lebih lagi adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini bagaimana Salomo dia sudah mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa dari istri-istri yang asing. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Salomo itu jatuh? Yang pertama karena dia punya banyak istri, yang kedua karena dia punya banyak istri-istri asing. Dan ketiga, bahwa Salomo dia mendukung, dia membiarkan akan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan, yang dibawa oleh istri-istri asingnya itu di tengah-tengah bangsa Israel. Istri-istrinya ini jelas mereka adalah para penyembah-penyembah berhala dari bangsa-bangsa sekitarnya yang menyembah kepada dewa-dewa kafir. Mereka juga membangun pusat-pusat penyembahan, bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa kafir mereka.
Salomo tahu hal ini, tetapi Salomo membiarkan hal itu berkelanjutan. Dan bahkan lebih parahnya, Salomo memfasilitasi, mensupport, mendukung agama-agama kafir itu masuk ke dalam pemerintahan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan jelas dikatakan saudara-saudara, Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa asing. Dia mendukung akan kehancuran, kenajisan, kebobrokan daripada dewa-dewa asing, dewa-dewa kafir. Saudara-saudara sekalian, Salomo yang keempat, dia bukan hanya membiarkan, tetapi ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan pada masa tuanya Salomo justru tertarik pada penyembahan berhala daripada istri-istrinya. Yang pertama, saudara-saudara, Salomo dia jatuh. Dia seorang yang berhikmat, seorang yang diberkati Tuhan. Dia jatuh karena dia punya istri-istri banyak. Yang kedua, saudara-saudara, karena istri-istrinya asing. Yang ketiga, karena dia mendukung akan penyembahan-penyembahan berhala dari dewa-dewa asing. Dan yang keempat, sampai masa tuanya dia mendukung, bahkan hidup di dalam penyembahan kepada berhala-berhala asing. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, maaf dari ayat 4b, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seorang Salomo, dia punya hikmat yang luar biasa. Tetapi dia sampai pada masa tuanya, dia tetap tidak bertobat dan mengikuti akan dewa-dewa asing. Saudara-saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa umur Salomo itu sekitar tidak terlalu lama dia hidup. Sekitar 60 sampai 70 tahun hidupnya, saudara-saudara. Itulah hidup Salomo. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa sampai akhir hidupnya, sampai masa tuanya, saudara-saudara, Salomo dia mengikuti dewa-dewa, dewi-dewi orang-orang asing itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat kejatuhan Salomo yang begitu hebat, pertanyaannya di mana hikmat Salomo yang sehebat itu? Mengapa Salomo tidak memakai hikmat Tuhan? Mengapa Salomo dia goyah? Saudara-saudara, kitab suci tidak memberikan alasan-alasan mengapa Salomo itu jatuh. Tetapi kita melihat ada beberapa hal dari beberapa penafsir. Setidaknya saudara-saudara, ada dua hal yang membuat Salomo, meskipun dia memiliki hikmat, tetapi dia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, hal yang pertama, Salomo jatuh dalam dosa-dosa. Salomo dia bisa jatuh di dalam dosa-dosa yang sangat luar biasa. Karena saudara-saudara, Salomo dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Dia merasa dia memiliki hikmat yang begitu besar. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Kekayaan yang sangat besar. Tidak mungkin saya jatuh. Tidak mungkin saya kemudian terperosok di dalam kejatuhan akan dosa. Saudara-saudara, akar persoalan daripada Salomo karena rasa percaya diri yang begitu tinggi. Ia mengatakan tidak mungkin jatuh dalam penyembahan berhala. Dia merasa dirinya begitu kuat, begitu tegar, merasa imannya begitu kokoh. Tidak mungkin menyembah kepada berhala-berhala. Tidak mungkin terpaut kepada dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Dewa-dewa istri-istrinya ini ternyata pada akhirnya mempengaruhi akan kehidupan iman daripada Salomo. Dia keliru, dia menganggap pertamanya bahwa dia tidak mungkin jatuh. Tetapi akhirnya dia jatuh. Salomo begitu percaya diri. Begitu dia lihat bahwa dia tidak akan jatuh dalam dosa.
Dan saudara-saudara sekalian, penyembahan berhala, penyembahan dosa, itu menjadi titik di mana Salomo itu kemudian jatuh dan membuat hati Tuhan menjadi sangat sakit terhadap apa yang dilakukan. Saudara-saudara, saat Salomo merasa dirinya kuat, saat seseorang merasa dirinya paling berhikmat, saat seorang merasa dirinya begitu berpengetahuan, dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hikmatnya, saat itulah Tuhan lepas tangan. Salomo ketika Tuhan melepaskan tangannya, Salomo jatuh di dalam berbagai macam dosa. Saudara-saudara, jangan pernah merasa diri kita paling kuat. Jangan pernah merasa diri kita paling mampu. Jangan pernah merasa diri kita paling hebat. Karena kita ini manusia di dalam daging. Saudara dan saya sangat mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Bagi kita yang merasa diri kita hebat, ingat pengalaman daripada Rasul Petrus. Petrus pada waktu malam ketika Tuhan Yesus itu tidak diserahkan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Tetapi Petrus mengatakan, sekalipun semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Tetapi apa yang terjadi? Justru saudara-saudara, Petrus adalah orang yang menyangkal diri Yesus sebanyak 3 kali. Pada waktu dia bertemu dengan seorang budak perempuan dan mengatakan, bukankah kamu adalah salah satu daripada murid orang yang hendak disalibkan itu? Lalu Petrus kemudian mengatakan, tidak, bukan, saya bukan pengikut daripada orang yang disalibkan itu. Dan saudara-saudara, kita melihat bagaimana kejatuhan Petrus. Karena apa? Karena dia merasa diri kuat, karena dia merasa diri hebat. Jangan kita sombong dengan kekuatan kita. Jangan kita sombong dengan materi yang kamu punya. Jangan kamu sombong dengan akal budi dan pengetahuan yang kamu miliki. Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena saat kita merasa diri kita sanggup, di situ Allah tidak akan pernah hadir lagi di dalam hidupmu. Pada saat dirimu merasa kuat, disitulah kekuatan Allah akan lenyap daripada kita. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri. Merasa diri kita bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Saudara-saudara sekalian, Salomo dia jatuh di tengah-tengah kebesarannya, di tengah-tengah kemasyurannya, di tengah-tengah kekuatan dan kehebatannya. Dia melupakan ada Allah yang jauh lebih kuat. Ada Allah yang jauh lebih sanggup melakukan apa-apa. Kekuatan manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Salomo memilih untuk dia menggunakan kebebasannya itu. Memilih untuk menggunakan semua apa yang dia miliki itu. Untuk melakukan kehendaknya sendiri. Saudara-saudara, ketika kisah anak yang hilang. Dia kemudian meninggalkan ayahnya, rumahnya, kampung halamannya, saudara-saudaranya. Untuk menuju ke tempat yang dia merasa dia aman, dia merasa senang di situ. Sesungguhnya dia sudah memilih untuk melakukan kehendaknya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya sanggup, merasa dirinya segala-galanya. Tetapi pada saat yang sama dia hancur. Karena apa? Karena dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya segala sesuatunya dia bisa lakukan sendiri. Tanpa ayahnya, tanpa orang lain. Dan disitulah kehancuran daripada anak yang hilang itu sendiri. Saudara-saudara, kita memiliki kebebasan untuk memilih dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara, hidup kita bukan lagi untuk melakukan atau memilih kebebasan-kebebasan itu. Tetapi hidup kita, saudara-saudara sekalian,
harus memilih untuk senantiasa melakukan kehendak Allah, kedaulatan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, yang kedua kita melihat dalam bagian ini, Salomo bukan hanya dia merasa diri kuat, diri hebat, tetapi yang kedua saudara-saudara, Salomo dia mengejar kepuasan keduniawian yang semu. Dia mencintai banyak perempuan-perempuan asing untuk nafsunya bisa dipuaskan, untuk kehendaknya bisa dikejar. Dia memuaskan dengan kepuasan dunia yang tidak pernah pada akhirnya mencapai. Saudara-saudara, dunia memiliki satu standar kepuasan yang begitu tinggi. Namun saudara-saudara, hal itu tidak pernah memuaskan hidup kita. Saudara-saudara, ada seorang petinju yang kemudian dia mencari kepuasannya untuk boleh mengejar akan nafsunya yang begitu liar. Dia mengejar seks bebas, dia mengejar akan keinginan-keinginan dunia. Sampai pada akhirnya apa? Akhirnya semua itu hilang. Kepuasan di dalam dunia tidak akan pernah bisa memuaskan hidup saudara. Saudara-saudara, saya pernah ingat sebuah kisah tentang seekor binatang beruang. Di daerah Eskimo, saudara-saudara, ada sebuah tradisi yang unik untuk boleh menangkap seekor beruang liar. Mereka mengambil sebuah pisau yang sangat tajam, mengasah pisau itu sampai sangat tajam. Lalu mencelupkan pisau itu di dalam darah binatang. Lalu kemudian menutupi akan pisau itu dengan es. Membaluti akan pisau itu dengan es. Lalu kemudian mencelupkan lagi di darah binatang. Lalu kemudian dilapisi lagi dengan es. Mereka menaruh pisau tajam itu di beberapa tempat yang mereka tahu tempat-tempat itu sering dikunjungi oleh beruang liar. Dan pada waktu beruang liar itu mencium ada bau darah. Lalu kemudian dia memakan atau dia menjilati akan es yang di dalamnya ada pisau yang sangat tajam sekali itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada waktu dia menjilati, dia menemukan aroma bau darah itu. Dia semakin senang, semakin senang. Sampai akhirnya dia menjilati es itu. Sampai seluruh esnya itu hilang. Dan tinggal akan pisau itu. Dan ketika itu saudara-saudara, dia terus menjilat. Dia menjilat lagi. Tanpa dia sadari, lidahnya itu sudah terpotong-potong oleh pisau yang ada di tengah-tengah itu. Lidahnya sudah terluka, lidahnya sudah terpotong. Dia tidak sama sadari. Tetapi dia semakin merasakan ada darah segar. Dan dia semakin bernafsu menjilati itu. Sampai akhirnya dia kekurangan darah. Karena seluruh darahnya sudah mengalir keluar. Dan dia mati di tempat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, itulah dosa. Itulah kepuasan di dalam dunia. Semakin kita kejar, semakin kita inginkan. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan uang. Tidak ada salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang paling kaya sekalipun saudara-saudara. Tetapi ketika seseorang itu memiliki cinta akan uang, kepuasan yang ditaruh kepada hal-hal duniawi, itulah yang menjadi masalah. Ketika hati kita condong kepada hal-hal yang seperti demikian, ketika seseorang itu condong kepada seks, itulah yang menjadi permasalahannya. Saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan istri-istri yang begitu banyak. Mungkin secara politik saat itu dimungkinkan. Mungkin untuk menunjukkan kemasyhuran, itu sangat dimungkinkan. Tetapi yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, Salomo mencintai. Ya, Salomo mencintai akan orang-orang yang seperti demikian. Salomo mensupport, Salomo mendukung akan hal yang seperti demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam masa-masa kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, ada begitu banyak
tawaran-tawaran di sekitar kita, godaan-godaan di sekitar kita. Kita mengalami akan berbagai macam tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan. Ketika saudara-saudara, ekonomi, keuangan kita semakin merosot. Ada banyak orang yang juga mungkin menawarkan cara-cara yang cepat, cara-cara yang instan, cara-cara untuk boleh mendapatkan segala sesuatu yang dapat memuaskan nafsu dan keduniawian kita. Ingat satu hal saudara-saudara, kepuasan di dalam dunia tidak akan pernah menghadirkan kepuasan yang sejati. Tetapi kepuasan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan memberikan kepuasan yang sejati di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan saat ini yang kita alami, kita tetap memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mencari akan hal-hal yang lain, tapi kita terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena disitulah kita menemukan akan kekuatan di dalam hidup ini. Kita menemukan satu topangan di dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya. Terus berada di dalam terang kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada. Carilah Tuhan dan kehendaknya. Kejarlah akan Tuhan di dalam hidupmu. Maka itulah yang akan memberikan kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang sanggup dan terlalu mudah jatuh di dalam dosa. Seorang Salomo sekalipun, seorang raja yang besar yang memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, memiliki akan kebesaran di dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Dia bukan hanya seorang yang punya keberhasilan, tetapi dia juga jatuh di dalam dosa. Demikian kami boleh menyadari bahwa hidup kami tidak pernah steril daripada dosa. Hidup kami tidak pernah kebal daripada kejahatan. Tetapi ya Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk kami kembali berfokus kepada Tuhan. Mencari wajah-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami. Tolong kami supaya kami tidak menjadi sombong. Tetapi kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami kuat bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami kuat dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk beberapa pokok doa. Kita mau berdoa yang pertama, kita berdoa untuk Komisi Usia Indah. Kita berdoa untuk komisi ini, Muse Edi yang memimpin juga, Tuhan yang boleh terus menolong dan memimpin Muse Suryawan Edi di dalam memimpin komisi ini. Tuhan juga yang pimpin, berikan kesehatan kepada oma-oma, opa-opa gitu, semua jemaat yang mengikuti di Komisi Usia Indah. Setiap acara-acara mungkin yang ada di depan juga semoga Tuhan boleh menolong dan Tuhan yang boleh melancarkan segalanya. Mari kita berdoa, menyerahkan komisi ini dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan juga yang boleh terus pelihara dan memimpin mereka. Kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk Komisi Usia Indah. Kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan, komisi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Muse Suryawan Edi yang memimpin komisi ini. Tuhan juga yang terus berikan kekuatan dan hikmat dalam memimpin Komisi Usia Indah. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, oma opa yang ada di dalam Komisi Usia Indah ini. Semoga Tuhan terus yang boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk terus boleh berjuang bersama-sama mengikuti persekutuan ini. Mereka juga boleh terus dihibur dan bersama-sama sharing di dalam komisi ini, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan juga yang pimpin untuk keluarga mereka, Tuhan yang terus berkati dan sertai mereka bersama dengan keluarga juga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap mungkin rencana-rencana acara-acara yang ada di depan yang mungkin tidak dapat dilakukan secara onsite, tetapi mereka mengadakan acara-acara khususnya mungkin
mungkin menjelang Paskah dan Jumat Agung, Tuhan yang terus pimpin dan tolong agar setiap acara-acara ini pun juga boleh dimatangkan, dilakukan, dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaatmu, oma opa yang boleh mengikuti ibadah-ibadah di dalam Komisi Usia Indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang terkena COVID atau masih dalam pemulihan COVID. Kita berdoa di dalam doa kita bawa mungkin nama-nama mereka, Bapak Ibu yang tahu, supaya mereka boleh terus bersandar pada Tuhan, dan Tuhan juga boleh memulihkan keadaan mereka sehat seperti sedia kala. Kita berdoa juga mungkin untuk segala aktivitas yang mungkin terhambat, pekerjaan, semoga Tuhan juga yang boleh terus cukupkan dan pelihara mereka. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, kami juga ingin terus mendukung doa untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19, juga di dalam pemulihan mereka. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan jemaat kami dalam tangan Tuhan, baik yang ada di Bungur ataupun di Pos Alam Sutra. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan di dalam masa pemulihan ini. Semoga Tuhan yang boleh terus menolong dan memimpin, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka lewat obat-obatan, tangan dokter ataupun segala alat yang dipergunakan. Semoga semuanya boleh menjadi lebih baik dan Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk mungkin mereka yang terhambat di dalam aktivitas mereka, juga pekerjaan. Tuhan yang terus boleh cukupkan dan pelihara keluarga mereka. Tuhan yang boleh terus memimpin keluarga mereka, supaya setiap keluarga ini boleh terus bersama-sama berjuang di dalam COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu, Tuhan yang terus berikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas yang dikerjakan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketiga, Bapak Saudara, dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk diri kita secara pribadi. Kita menyerahkan diri kita di dalam masa-masa Prapaskah ini dan nanti Jumat Agung dan Minggu Paskah, supaya kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mungkin kita sekali lagi mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kita boleh terus mendapatkan Dia dan boleh mengenal semakin dalam seperti apa Tuhan kita, Allah yang adil dan kasih itu. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Saya persilakan, saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara sejenak untuk berdoa secara pribadi. Inilah seluruh pokok doa kami, Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh berdoa. Kami menyerahkan doa-doa ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengabulkannya surut waktu dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, juga di dalam kami melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Semoga kami boleh setia melakukannya di dalam kehidupan kami, bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh, dan sebentar lagi kita akan PA. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti lewat link yang sudah dibagikan.